البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 84 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Yang mana ayat yang ke-84 ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar senantiasa berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wusqa. Dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar nabinya memberikan dorongan kepada umatnya untuk semangat bersiap-siap menyusun kekuatan memerangi orang-orang kufar wal musyrikin dan juga semisalnya. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, faqatil fi sabilillahi la tukallafun illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'sa wa ashaddu tankila. Artinya, dan perangilah, berperanglah di jalan Allah, sesungguhnya engkau tidaklah dibebankan kecuali untuk dirimu. Maksudnya adapun yang lainnya hanya mengarahkan, membimbing, mengatur. Untuk memaksa tidak. Wa harridil mu'minin, dan berilah semangat, dorongan kepada orang-orang mukminin untuk memerangi dan juga berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi dan mencegah kejahatan orang-orang kufar. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dahsyat hukumannya serta maha dahsyat barakallahu fikum siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang kufar dan juga yang semisalnya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, fajahid ayyuhan nabi fi sabilillahi wa i'la'i kalimatihi. Dan berjihadlah engkau wahai nabi di jalan Allah dan untuk meninggikan kalimatnya. Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena seorang ketika berjihad bukan semata-mata untuk mencari nama, bukan semata-mata biar terkenal, bukan. Dan bukan semata-mata untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah apa? Meninggikan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, la ilaha illallah. Naam. Itulah dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tertinggi, itu kalimat la ilaha illallah, maka dia dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
bukan untuk mencari apa? Sensasi, bukan agar terkenal, agar viral, bukan. Tapi tujuannya adalah apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. La tulzam fi'la ghairika wa la tu'akhad bih. Engkau tidak diharuskan mengerjakan kepada yang selainmu dan engkau tidak akan dihukum dengan sebab itu. Maksudnya perintahnya ini kembali kepada barakallahu fikum, engkau wahai Muhammad untuk apa? Berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada paksaan barakallahu fikum untuk yang lainnya, tapi diperintahkan untuk memberikan arahan dan dorongan. Wa huddal mu'minin 'alal qitali wal jihad. Dan berilah dorongan, anjuran serta semangat terhadap kaum mukminin untuk berperang dan berjihad. Ingat-ingat ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum pernah terpetik di benaknya untuk berjihad fi sabilillah, maka dia meninggal dalam keadaan apa? Ada pada dirinya salah satu cabang-cabang kemunafikan. 6. Ikhwan fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an, perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai kita semuanya barakallahu fikum hanya ingin hidup senang-senang di dunia, tidak. Tapi upayakan ada yang namanya apa? Persiapan. Ada yang namanya persiapan dan siap ketika dituntut untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waraghibhum fihi, dan berilah mereka dorongan untuk senantiasa senang dan mau untuk berperang dan berjihad. Karena tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk menghilangkan penyakit al-wahn. Karena kalau sudah terkena penyakit al-wahn itu sangat berbahaya sekali. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, itu berbahaya sekali. Karena biasanya kalau orang sudah cinta dunia, itu mau mati takut dia, karena harta dunianya merasa apa? Ditinggalkan dan hilang menurut mereka. Allahul musta'an. Oleh karena itu kita boleh cinta dunia, tapi jangan berlebihan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau melupakan bagianmu dari dunia. Secukupnya barakallahu fikum. Sisanya selebihnya adalah untuk akhirat. Yang mana akhirat tersebut adalah tujuan utama kita, masa depan kita yang hakiki. Naam. La'allallaha yamna' bika wa bihim ba'sal kafirin wa shiddatihim wa shiddatahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dan menghalang-halangi dengan sebab engkau dan sebab mereka, yaitu orang-orang mukminin, kejahatan orang-orang kafir, dan juga barakallahu fikum kegentingan atau kesusahan yang orang kafir ingin tujukan kepada orang-orang mukminin. Wallahu taala asyaddu quwwah wa a'dham 'uqubah lil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dahsyat kekuatannya dan juga zat yang maha besar hukumannya terhadap orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir enggak ada satupun yang terentaskan dari api neraka, kekal dalam api neraka. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, merasakan adab terus di dalam api neraka tersebut. Wal iyad billah. Naam. Allahul musta'an. Sedangkan orang-orang munafik, mereka berada di mana? Di bawahnya orang-orang kafir. Karena orang kafir jelas kekufurannya. Orang Yahud, orang Nasara, orang-orang yang beragama selain agama Islam, kafir jelas. Tapi kalau orang munafik enggak nampak. Orang munafik ketika di hadapan kaum mukminin menampakkan seakan-akan beriman, seakan-akan berislam. Coba bayangkan bagaimana orang-orang munafikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian para sahabat enggak nampak kalau mereka orang-orang munafikun. Nah, karena mereka menampakkan seakan-akan seperti para sahabat, salat berjamaah, jihad pun juga ikut. Bayangkan itu. Kemudian juga ketika ada pertemuan-pertemuan mereka juga ikut, menampakkan seakan-akan apa? Zahirnya bersama para sahabat, padahal hatinya sangat benci terhadap apa? Agama Islam dan berusaha untuk memerangi serta membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafikin karena dalam rangka saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah-celah, pintu-pintu terjadinya fitnah, tuduhan-tuduhan, isu-isu yang miring
yaitu orang-orang yang mengucapkan inna Muhammadan qatala ashabah. Nabi Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Kalau seandainya Rasulullah saat itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi orang-orang munafikin, nanti akan timbul ucapan di luar sana, sesungguhnya Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafik menampakkan seakan-akan sahabat itu ya, menampakkan zahirnya bersama para sahabat, sehingga ketika diperangi akan muncul fitnah dan ucapan yang tidak benar. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendalikan. Oleh karena itu orang-orang munafikun saat itu, na barakallahu fikum, Rasulullah tidak memerangi mereka kecuali kalau mereka sudah memerangi kaum muslimin mukminin. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fid din, azzani wasakumullah, kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Artinya, barang siapa yang berusaha untuk memberikan suatu kebaikan kepada saudaranya dengan syafaat yang baik, karena syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang ada pada manusia, nah untuk orang lain itu ada dua. Syafaat yang terpuji, syafaat mahmudah, dan syafaat yang tercela, syafaat na barakallahu fikum madmumah. Syafaat yang terpuji contohnya, na barakallahu fikum, ada orang saudara kita yang dia itu seharusnya dia misalkan diusir oleh penduduk kampungnya untuk keluar dari kampung tersebut. Padahal orangnya baik, hanya tuduhan, hanya sekedar isu. Akhirnya kita datang memberikan syafaat kepada pembesar kampung tersebut. Kita katakan si fulan ini orangnya baik, dia tidak berbuat apa-apa, dia hanya difitnah saja. Akhirnya apa? Diterima oleh pemimpin kampung tersebut. Akhirnya orang tadi tidak jadi keluar dan tetap tinggal di kampung tersebut. Ini memberikan syafaat yang baik. Karena syafaat maknanya apa? Syafaat maknanya at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Itu makna syafaat. Nah, at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Itu definisi asy-syafaat. At-tawassutu lil ghair, menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan kebaikan atau agar ditolak darinya kejelekan. Itu namanya syafaat. Si fulan memberikan syafaat kepada si alan. Syafaat maknanya apa tadi? At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan kebaikan atau agar tertolak padanya kejelekan. Paham ya? Nah, itu namanya syafaat. Contohnya apa yang agar mendapatkan kebaikan? Contohnya kita ngasih syafaat. Ada orang misalkan punya uang, punya harta, dia ingin ngasih kita, tapi kita orangnya sudah punya. Harta ada di rumah misalkan. Kita syafaatkan. Kalau jika Bapak berkenan, ahsannya uangnya disalurkan kepada si fulan yang membutuhkan. Awalnya uang ini ingin dikasihkan kita, tapi kita enggak butuh karena sudah punya uang. Kita syafaatkan agar diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Itu namanya syafaat namanya. Paham ya? Bukan minta ini ya, ini syafaat. Antum hanya menyalurkan, hanya mengarahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu namanya syafaat. Paham ya? Contohnya ada orang datang ke antum, orang kaya ini ya. Ya akhi, ini ada uang ini. Ana kasihkan ke antum. Ternyata si fulan ini uangnya sudah banyak dan sudah cukup lah, taruhlah. Nah, si fulan ini mengarahkan kepada muslimin tadi agar memberikan kepada orang yang lebih pantas untuk menerimanya. Di sana ada orang yang butuhkan, Pak. Nah, lebih baik kalau Bapak kasihkan kepada si fulan yang lebih membutuhkan. Namanya syafaat namanya. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi'. Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan apa? Kebaikan. Dapat enggak kebaikan orang lain? Dapat. Audafil madar, atau agar orang lain itu apa? Terhindar dari bahaya. Paham ya? Terhindar dari bahaya. Contohnya, nah barakallahu fikum, si fulan ini sebenarnya dia ini tidak salah ya, cuman tertuduh. Akhirnya masyarakat setempat ingin mengusirnya. Paham ya? Ingin nah barakallahu fikum menyuruh orang itu pergi dari kampung tersebut. Akhirnya kita datang sebagai perantara. Sebagai perantara datang ketemu pada nah barakallahu fikum pemimpin kampung tersebut, menjelaskan si fulan itu tidak bersalah. Si fulan itu orangnya baik. Jadi ana minta tolong dikasih syafaat agar si fulan tetap tinggal di sini. Paham ya? Akhirnya si fulan terbebas dari kejelekan tadi itu. Itu termasuk apa? Syafaat. Di syafaat
Nah, barakallahu fikum maknanya adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madar. Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan kebaikan atau terhindarkan dari bahaya. Mohon soalnya ya. Itu makna syafaat. Naam. Di sini syafaat yang baik. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, niscaya dia akan mendapatkan bagiannya. Karena dia apa? Telah berbuat baik kepada orang lain, dia juga mendapatkan pahalanya. Kan gitu maksudnya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, sebaliknya. Barang siapa yang dia itu memberikan syafaat dengan syafaat yang jelek, nah barakallahu fikum, syafaat yang jelek, niscaya apa? Dia juga memiliki bagian dari kejelekan tersebut, yaitu bagian dosanya, mendapatkan bagian dosanya. Karena apa? Karena dia memberikan syafaat yang jelek. Paham ya? Contohnya, nah barakallahu fikum, seharusnya dia ditahan, ditangkap karena kejahatannya. Akhirnya orang ini apa? Menyuap dengan alasan memberikan syafaat. Tolong diberi syafaat sebulan agar dibebaskan dari penjara, dibebaskan dari hukuman. Awalnya semula mau dirajam, akhirnya enggak jadi dirajam. Semula ingin dipotong tangannya karena mencuri, secara syariat ini ya, akhirnya enggak jadi curi. Tidak jadi apa? Dipotong tangannya. Karena apa? Syafaat yang jelek tadi itu. Jadi syafaat yang jelek, orang yang memberikan syafaat tadi juga mendapatkan bagian dosanya. Allahul musta'an. Naam. Kemudian berikutnya, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa mengawasi dan juga menjaga segala sesuatu. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, tafsirannya antum lihat baik-baik di situ barakallahu fikum. Man yas'a li husuli khairihi 'alal khair. Barang siapa yang berusaha agar orang lain mendapatkan kebaikan, yakullahu bi syafaatihi nasibun minas shawab. Maka orang tersebut dengan sebab syafaat tadi itu dia mendapatkan bagian pahalanya. Mendapatkan apa? Bagian pahalanya karena syafaat yang baik. Syafaat yang baik. Wa man yas'a li isali syarr ila ghairihi, dan barang siapa yang berusaha untuk menyampaikan kejelekan kepada orang lain, yakul lahu nasibun minal wizr wal ism. Maka orang tersebut juga mendapatkan bagian dosanya. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in syahidan wa hafidha. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menyaksikan dan juga menjaga segala sesuatu. Allah taala yang senantiasa mengawasi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui semua kejadian, semua perkara yang terjadi. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-86. Allah Ta'ala berfirman, ini mengenai salam penghormatan. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam penghormatan kaum muslimin adalah assalamualaikum, maka hendaknya dia menjawabnya, karena mengawali salam sunnah, jawabnya yang wajib. Jadi jangan sampai keliru. Antum mengawali assalamualaikum sunnah hukumnya, tapi jawabnya wajib. Nah, terus bagaimana kewajibannya? Kewajibannya kalau dia mengucapkan assalamualaikum, antum boleh jawab dengan yang lebih bagus, itu yang terbaik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dikembalikan semula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup, paham ya? Dalam artian bagaimana? Antum membalas dengan yang lebih baik itu bagus. Antum membalas seperti yang semula juga enggak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham itu ya? Itu salam penghormatannya kaum muslimin. Nah, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba." Dan apabila kalian diberi salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik atau tidak? Baik. Naam. Aurudduha, atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup. Naam, barakallahu fikum. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasi segala sesuatu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi salam penghormatan kaum muslimin adalah apa? Assalamualaikum. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawabnya wajib atau sunnah jawabnya?
wajib, sunnah mengawalinya. Paham ya? Dan termasuk hak sesama muslim, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa, barakallahu fikum, terhadap orang muslim yang lainnya, ucapkanlah salam. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Jawabnya wajib, kemudian mengawalinya adalah sunnah. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa idza sallama 'alaikumul muslim faruddu 'alaihi. Apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, balaslah salam tersebut. Bi afdal mimma sallama lafdhan wa basyashatan. Dengan apa? Dengan lafaz yang lebih afdal. Paham ya? Nah, daripada ketika dia mengucapkan salam. Lafaznya dan basyashah. Kalau dia taruhlah cuman biasa aja, kita senyum. Assalamualaikum. Dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi diiringi dengan senyum. Itu juga termasuk lebih baik balasannya. Nah, walaupun pada asalnya cukup membalas saja ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Auruddu alaihi bimisli ma sallam. Atau mengembalikan atau membalas seperti apa yang dia ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup. Naam. Walikullin sawabuhu wa jazaoh. Dan tiap-tiap orang mendapatkan pahala dan juga balasannya. Innallaha ta'ala kana 'ala kulli syai'in mujaziyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan membalasi terhadap segala sesuatu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, dan sudah kami jelaskan bahwasanya salam termasuk salah satu sebab apa? Terjalin yang namanya rasa cinta, saling mencintai, saling menyayangi. Sebabnya apa? Salam. Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perbuatan, kalau seandainya kalian mau mengerjakannya, kalian akan terjalin saling mencintai? Apa kata Rasulullah? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Menyebarkan salam. Assalamualaikum. Nah, perhatikan baik-baik. Ayo, na'am. Kemudian apa? Di dalam hadis yang lain, hak sesama muslim apa di antaranya? Di antaranya apa? Mengucapkan salam. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak sesama muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa, ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ngundang, penuhilah undangannya, terutama undangan walimatul urs. Ya enggak? Kemudian wa idza stansahaka fangsahu. Apabila datang kepadamu minta nasihat, nasihatilah. Kan itu. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya lagi apa? Pertama, ketemu salam, ucapan salam. Kedua, apabila barakallahu fikum, minta nasihat, dinasihati. Ketiga, apabila ngundang, dipenuhi undangannya. Yang keempat, wa idza barakallahu fikum, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, doakanlah dia. Alhamdulillah yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah, faqala lahu akhuhu yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau saudaranya tadi mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya dia mengucapkan balik lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, apa lagi berikutnya? Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit, menjenguknya. Paham ya? Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa idza mata, barakallahu fikum fattabi'hu. Paham ya? Apabila mati, maka mengikuti apa? Mengikuti atau mengantarkan jenazahnya. Nah, itu termasuk apa? Termasuk hak sama muslim. Syahidnya mana? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa maka ucapkanlah salam. Itu secara global seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, kita ambil satu lagi. Allahu la ilaha illahu. Yaitu ayat yang ke-87. Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat
yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat kelak, dikumpulkan. La raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Dikumpulkan laki-laki dan perempuan jadi satu, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan tanpa berkhitan. Itu ciri-cirinya. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bagaimana antum? Tidak beralas kaki, tidak berkhitan, sendiri-sendiri. Apa? Apa tadi tambahnya? Tidak berpakaian, telanjang. Paham ya? Itu keadaan orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Lelaki dan wanita jadi satu. Kemudian kalau melihat bagaimana? Kalau melihat aurat sebagian yang lainnya, apa kata Rasulullah kepada Aisyah Ummul Mukminin? Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagiannya melihat aurat sebagian yang lainnya?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya itu lebih dahsyat. Perhatian baik-baik. Perkaranya lebih dahsyat daripada sekedar cuma apa? Melihat sebagiannya kepada aurat yang lainnya. Enggak sempat, nafsi-nafsi, masing-masing agar dirinya selamat. Enggak sempat sama sekali. Paham ya? Oleh karena itu apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari tersebut orang lari. Lari dari pasangannya. Suami lari dari istrinya. Paham ya? Nah, anak lari dari ibunya. Kemudian apa? Intinya di situ semuanya sendiri-sendiri. Nah, tidak ada berduaan, gandengan itu enggak ada. Dalam keadaan dikumpulkan jadi satu, tidak mengenal yang namanya jabatan, enggak ada. Paham ya? Ini presiden sendiri, ini wakilnya sendiri, bupati sendiri, gubernur sendiri, enggak ada. Jadi satu semuanya. Mulai dari rakyat sipil hingga pemimpin negara yang paling pusat pun di situ semuanya ada. Mulai dari presidennya, wakil presiden, menteri, MPR, DPR misalkan, bupati, kemudian apa lagi? Pak camatnya misalkan, kelurahan, kadusnya, kadesnya, semua di satu, RT, RW jadi satu semuanya. Enggak ada pandang bulu. Paham ya? Semuanya telanjang, bayangkan. Pakaian-pakaian mewah yang dulu pernah dipakai dunia enggak dipakai lagi, tanpa sehelai pakaian. Telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Allahumma musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam, kita lihat la raiba fihi, tidak diragukan lagi. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah, dan tidak ada suatu ucapan yang lebih jujur melainkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, Allahu wahdahu al-mutafarrid bil uluhiyyah li jami'il khalqi. Allah lah zat yang maha tunggal. Naam, dengan uluhiyah. Na'am barakallahu fikum, untuk seluruh makhluk-makhluknya. La yajma'annakum yaumal qiyamah. Sungguh Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat. Alladzi la syakka fi, yang tidak diragukan lagi. Dikumpulkan semuanya. Untuk apa? Lil hisabi wal jazaa, ini. Untuk dimintai pertanggungjawaban dan untuk diperhitungkan amalannya serta dibalasi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Na'am. Wala ahad asdaq minallahi haditsa fima akhbara bih. Maka dan tidak ada seorang pun yang lebih jujur daripada Allah ucapannya terhadap apa yang dia kabarkan. Maksudnya tidak ada satupun yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah. Jadi hendaknya kita senantiasa merenungi kembali dan juga na barakallahu fikum mempersiapkan diri kita terutama nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar, karena suatu ketika ada seorang badui, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Orang badui tadi nanya, kapan datang hari kiamat? Apa yang Rasulullah jawab untuk orang badui tadi itu? Ma'adatalah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kenapa nanya-nanya gitu istilahnya? Persiapkan saja sudah. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Yang dibutuhkan bagi kita semuanya adalah mempersiapkan itu amalan-amalan saleh,
amalan-amalan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, karena di hari tersebut di padang mahsyar sendiri-sendiri, tanpa alas kaki, telanjang, kemudian tanpa berkhitan, matahari didekatkan dengan sejarak berapa mil? 1 mil, sangat-sangat dekat sekali. Panasnya luar biasa. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang di antara mereka keringatnya sampai di tengkuknya. Intinya macam-macam keadaannya. Amalan yang bisa membantu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di padang mahsyar semua manusia mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka membutuhkan syafaat yang paling besar, dikenal dengan syafaat apa? Asy-syafa'atul 'udma. Asy-syafa'atul 'udma. Syafaat yang paling besar, yaitu syafaat untuk ahli mauqif, biar segera ditunaikan dan segera dikelirkan urusan-urusan mereka, karena keadaannya sangat-sangat mengerikan sekali. Syafaat ini tidak ada yang memiliki kecuali Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi berbondong-bondong umat dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari syafaat. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam, datang kepada Nabi yang lainnya, sampai terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka apa? Mereka meminta syafaat. Semua para Nabi mengatakan lastulaha, aku bukan pemiliknya. Lastulaha, lastulaha, aku bukan pemiliknya. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Akhirnya benar, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ungkapkan. Akhirnya Allah taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa' tusaffa', mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Itu yang dikenal dengan asy-syafa'atul 'udma. Syafaat yang paling besar, khusus hanya diberikan, nah barakallahu fikum, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.